Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif di WhatsApp kami di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulangi di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Pak Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik nih, walaupun mungkin marketnya lagi kurang baik ya. Betul sekali, Pak Wafi. Langsung saja kita review setelah menguat di 2 hari perdagangan terakhir. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah memang profit taking yang dilakukan oleh para investor sampai sejauh ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari mungkin dari volume dan value transaksi ya yang terjadi mungkin dari mulai di awal pekan ini sebenarnya masih relatifnya cukup tipis nih Pak David, masih di angka mungkin sekitar 5 sampai dengan 7 triliun per hari ya, dan itu kurang lebih sebenarnya sama dengan nilai transaksi yang terjadi di minggu ketiga dan mungkin 2 pekan terakhir di Desember gitu. Jadi kelihatan market memang masih sepi, pelaku pasar belum kembali sepenuhnya ke market, karena biasanya sebelum musim liburan itu kita rata-rata per hari value transaksinya itu di sekitar 11 sampai dengan 15 triliun per hari gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian dengan minimnya value transaksi ini memang otomatis membuat pergerakan saham menjadi lebih volatile, Mas David. Tapi poinnya yang saya lihat dari koreksi yang terjadi hari ini sebenarnya masih relatif cukup wajar, karena memang masih bertahan di atas support MA20-nya nih. Jadi selama dia tidak tembus level MA20 yaitu di sekitar 6.800-an, kelihatannya IHSG masih berpeluang untuk kembali rebound. Baik, beberapa sektor yang menjadi pemberat hari ini energi cukup mencolok sekali, Pak Wafi. Di sesi kedua harga komoditas, seiring juga proyeksi dari beberapa kalangan tampaknya di 2023 pergerakan harga terutama untuk harga rata-rata tidak sebaik dibandingkan dengan 2022 lalu. Ya betul Pak David. Jadi kami sendiri sebenarnya memperkirakan rata-rata harga batu bara di tahun ini kelihatan akan lebih rendah nih dibandingkan harga rata-rata batu bara di tahun 2022 kemarin. Jadi kita perkirakan memang ada penurunan. Spesifik mungkin untuk koreksi di hari ini, selain karena tadi harga batu bara juga mengalami penurunan, kalau tidak salah memang ada berita juga yang mengatakan kelihatannya Cina akan kembali membuka keran impor dari Australia yang sebelumnya kita tahu pernah dibatasi atau bahkan ditutup ya, sehingga itu menjadi katalis positif sebenarnya buat emiten-emiten batubara di Asia Tenggara gitu, baik dari Indonesia ataupun dari India gitu ya. Kemudian itu, namun di sisi lain selama di kuartal 1 sebenarnya masih ada satu katalis positif satu kali lagi nih untuk emiten-emiten batubara, yaitu berupa pembagian dividen. Tadi kan sempat disebutkan salah satunya Adaro yang membagikan dividen interim yang sudah lewat tanggal hukumnya, dan kemudian efektif juga mengalami penurunan karena memang dari sisi dividen yield-nya itu cukup tinggi ya. Kalau dirupiahkan mungkin saat hukum itu sekitar 6,7%, yang sebenarnya itu untuk ukuran dividen interim cukup tinggi. Jadi wajar kemudian ketika masuk ke tanggal X-nya mengalami koreksi, dan hari ini terkoreksi lagi karena memang faktor penurunan harga komoditas batubara. Namun nanti untuk dividen full year untuk rata-rata emiten batubara, saya rasa ini akan menjadi katalis rally satu kali lagi, karena untuk dividen yield-nya juga kelihatan akan lebih tinggi dibandingkan dividen yield tahun kemarin. Oke, masih ada peluang rally untuk satu kali lagi ini dalam menyambut musim pembagian dividen dengan kinerja mereka yang cukup oke. Tampaknya pembagian dividen ini juga cukup tinggi setelah pembagian dividen di 2022. Pak Wafi, pergerakan yang cukup mencolok adalah dari pertambangan batubara Adaro. Hari ini lagi-lagi mengalami auto reject bawah. Level 34 ini sudah ditembus, dan bahkan di penutupan hari ini sudah di level 3.300-an. Bagaimana Anda melihat koreksi yang terjadi untuk Adaro di tengah mereka juga membagikan dividen interim? Ada dividen trap tidak istilahnya dalam hal ini?
Pak Wafi. Ya betul, betul Pak David. Jadi memang ada dividen trap ya, betul. Karena kalau kita lihat sebenarnya ketika tanggal PUM itu kalau saya tidak salah masih di sekitar 3.850. Tapi begitu masuk ke tanggal X dividen, itu langsung dibuka di level 3.600-an dan terus mengalami penurunan sampai dengan saat ini. Jadi dua variabel, sebenarnya dua faktor yang menjadi penurunan Adaro. Yang pertama karena ex dividen atau dividen trap itu, kemudian yang kedua adalah memang kebetulan karena sentimen dari harga batu baranya juga mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat emiten-emiten batu bara yang lain seperti ITMG, Indika itu juga hari ini mengalami penurunan, tapi memang tidak sedalam Adaro karena Adaro ada satu faktor lagi yaitu baru membagikan dividen baru lewat tanggal PUM-nya lebih tepatnya. Oke. Jadi secara tren ini memang sudah berbalik arah menuju ke bearish untuk Adaro. Baik, kalau kita singgung secara teknikal, dalam beberapa hari perdagangan terakhir koreksinya sudah cukup dalam dan saya katakan tadi sudah menembus ke level 3.300-an penutupan di sesi kedua hari ini. Banyak pihak yang mengatakan secara teknikal ketika menyentuh di bawah level 34, tampaknya ada perubahan tren ini dari Adaro yang sebelumnya uptrend menjadi downtrend ini. Pak Wafi, analisis Anda dan juga rekomendasinya dengan pelemahan yang terjadi sampai sejauh ini. Ya, betul Mbak David. Jadi memang secara tren ini sudah berbalik arah ya, menuju ke fase bearish untuk Adaro. Namun balik lagi, karena tadi kita melihat ada ekspektasi kemungkinan dividen yield yang akan dibagikan full year juga akan lebih tinggi, itu akan menjadi katalis juga. Jadi tentu pertanyaannya kan momen entry-nya kapan nih buat pas ya masuk ke Adaro. Nah, saya melihat memang ada beberapa level support, di mana untuk level support terkuat sendiri, ini saya lihat ada di mendekati area level 3.000-an nih. Jadi kelihatannya masih akan menuju ke level 3.000-an terlebih dahulu. Itu sebenarnya sudah mulai bisa dicicil dari level sekitar di 3.200 sampai dengan level 3.000 itu udah bisa melakukan aksi cicil beli untuk Adaro karena itu sudah masuk ke area support. Baik, Pak Wafi menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba singgung Pak Wafi untuk saham-saham lainnya atau sektor lainnya yang menjadi pemberat. Hari ini ada perbankan big cap. Dan nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Session Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan. Saya akan coba singgung dari perbankan big cap terlebih dahulu. Hari ini tampaknya menjadi pemberat meskipun pergerakannya juga tidak seirama karena BMRI tadi juga justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. BBCA, BBRI, BBNI mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat posisi dari perbankan big cap ini? Sementara dari sisi fundamental, para investor juga masih menunggu hasil risalah The Fed dari notulensi rapat yang dilakukan di Desember lalu. Ya, saya rasa ini menjadi katalis utama sebenarnya dari para investor untuk melihat atau kira-kira memasang posisinya di saham-saham big caps ya, big caps. Terutama yang diperhatikan nanti dari risalah The Fed itu dari sisi timingnya sebenarnya yang diperkirakan kira-kira timingnya dan magnitude-nya juga tentunya. Magnitude-nya akan diperhatikan juga karena kami sendiri melihat dari BI sendiri tahun ini itu 7 days reserve repo rate kelihatannya akan kembali naik nih di tahun ini minimal 50 basis point mengikuti pergerakan dari Fed rate. Jadi saya rasa memang the Fed tahun ini masih akan mengalami kenaikan. Namun memang yang dilihat oleh pelaku pasar ini dari sisi timingnya, yang itu membuat kalau kita lihat emiten-emiten perbankan seperti yang big caps tadi ya, 3 dari 4 big caps itu mengalami koreksi dan mungkin untuk BBRI memang karena ada faktor dividen juga ya. Hari ini masuk X. Oke, BBRI sudah meninggalkan level 48 nih Pak. Rangkuman singkat secara teknikal untuk jangka pendek arahnya kemana? 4770 penutupan hari ini. Ya, sebenarnya untuk BBRI ini masih ada level support yang cukup kuat nih Pak David di level 4740. Jadi saya rasa strateginya bisa buy on weakness di 4740 sampai dengan level 4700-an untuk BBRI. Oke, next BBCA 84 hari ini juga sudah ditinggalkan. Penutupan 8350. Ya, untuk BBCA memang hari ini membuat lower low. Saya lebih menyarankan untuk menunggu di level sekitar di 8.200-an jika ingin entry kembali di BBCA. Sementara BBNI di 175 Pak, support yang mungkin bisa diperhatikan untuk BBNI.
Nah, untuk BBNI sendiri level supportnya masih terjaga, ini masih bertahan di level 9.000-an, 9.000 sampai dengan 9.050. Jadi masih bisa entry di sekitar level tersebut. Oke, kondisi berbeda terjadi untuk BMRI ini. Justru ditutup di zona hijau dan sudah balik kembali ke level 10 ribuan. Analisis Anda, Pak Wafi? Ya, untuk Mandiri sendiri kalau kita lihat BMRI ini justru mencoba melakukan rebound ya. Level support sekarang di 9850 dengan resistance terdekat di 10.375 sampai dengan 10.875.